Shalom saudara, puji Tuhan, saya tergerak hati saya mau mendoakan bagi saudara yang punya usaha atau sebagai pengusaha dalam keadaan terpuruk atau bangkrut. Jadi bagian kita adalah buka hati, percayakan Allah yang hidup, Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat hati kita yang terbuka dan mau percaya dan apalagi mau mengikuti Dia. Tapi saya akan baca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh menyimak dan mendengarnya. Dalam kitab Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bagian kita tetap berserah. Walaupun saudara sekarang sudah berserah atau belum berserah, tetaplah berserah. Bukan menyerah, tapi berserah. Biarkan waktu Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, dibiarkan, tidak. Tapi bagian kita adalah berserah. Maka terlaksana segala rencana kita. Amin. Ya. Jadi ayat 4 juga dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi di balik persoalan yang kita hadapi masih ada Tuhan yang sanggup. Dia punya tujuan yang mulia. Bisa saja setan atau iblis berusaha untuk menghancurkan kita berbagai cara. Tapi di balik semua yang terjadi, Tuhan sanggup membuat hidup kita bangkit kembali. Sudah jatuh bisa bangkit lagi. Jadi saudara jangan menyerah, berserah sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Berarti kita tidak boleh tinggi hati, harus rendah hati. Penghalang dalam usaha kita jangan sampai sombong, karena kita hanya mengelola saja. Semua kembali kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saudara jangan melakukan cara-cara dunia. Maksudnya apa? Kita pergi ke roro atau kuasa-kuasa kegelapan, dukun, peramal, dan lain-lain. Tidak perlu saudara, karena firman Tuhan berkata orang yang takut akan Tuhan pasti dibuka jalan. Dan ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Jadi Tuhan akan membuat persoalan kita ada jalan keluar. Bahkan musuh pun bisa jadi damai dengan kita. Kalau saudara yang sekarang terlilit hutang, kita berdoa. Masih ada cara Tuhan untuk menolong kita. Ya, jadi jangan gunakan cara dunia, pergi ke kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan mau kita jujur apa adanya. Sebagai pengusaha, ayo terapkan kejujuran. Muliakan Tuhan, saudara beda. Saudara pasti akan mengalami kasih Tuhan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jadi belajar dari hal-hal kecil. Kalau saudara sedang terpuruk, ayo bangkit lagi. Masih ada Tuhan. Ya saudara, dan juga jaga hati kita, jaga perkataan kita dalam segala hal. Saat ini kita sama-sama yuk. Saya mau mendoakan buat para pengusaha, buat para usaha, baik dari hal kecil atau usaha kecil sampai usaha yang besar.
Bagian kita adalah sepakat percayakan Dia. Mari satukan hati. Haleluya. Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar saat ini dalam keadaan mereka, saya berdoa buat para pengusaha, buat para yang membuka usaha, mulai dari usaha kecil sampai usaha yang besar. Tuhan, banyak tantangan di zaman ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kami. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan. Mereka yang terpuruk dalam keadaan atau menuju kebangkrutan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sanggup menyelamatkan kami. Pribadi Tuhan sanggup menyelamatkan kami. Kalau ada hal-hal yang salah, ampuni. Kalau ada hal-hal yang kompromi dengan kuasa kegelapan, ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau lepaskan, kami mau buang dengan kuasa nama Yesus. Tuhan, hamba mohon bagi mereka yang terlilit hutang, entah jutaan, puluhan juta, atau ratusan juta, atau miliaran. Tuhan, belas kasih-Mu bagi mereka. Jangan sampai mereka mengambil jalan pintas atau jalan yang salah, karena mereka berharga di mata Tuhan. Biarlah hati ini memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan lewat usaha-usaha kami, Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Hamba mohon Tuhan, dalam nama Yesus, pulihkan para pengusaha yang sedang mengalami kebangkrutan atau terlilit hutang atau kesulitan apapun. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, rencana Tuhan terjadi, karena kami berserah pada Tuhan Yesus. Kami percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus, segala kuasa kegelapan, segala musuh-musuh, orang-orang jahat, niat-niat jahat, dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan orang-orang yang dalam ketekunan, baik usaha kecil sampai usaha yang besar. Tuhan, selamatkan mereka. Tuhan, lihat air mata mereka. Tuhan, lihat hati mereka membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadilah pemulihan, terjadilah mujizat. Dalam nama Yesus, terima dengan iman, dengan keyakinan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percayalah saudara, bahwa doa kita sudah didengar Tuhan. Bangkit selalu, jangan gampang menyerah, jangan putus asa, masih ada Tuhan. Dan semua yang bukan dari Tuhan, tinggalkan. Jangan bertanya kepada hal-hal duniawi, ya, misalkan kepada kuasa-kuasa kegelapan, mencari pesugihan atau mencari pertolongan kepada setan atau kepada apapun. Ya, saya tidak bisa bicara atau tidak bisa lebih banyak lagi penjelasannya, tapi yang penting adalah andalkan Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana bagi orang yang setia, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya, yang membuka hati. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit setiap usaha kita untuk kemuliaan Tuhan. God bless you. Shalom.